Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pertemuan keempat mata kuliah manajemen keuangan. Materi pada kali ini adalah tentang modal kerja, melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang modal dalam perusahaan. Jadi modal kerja di sini lebih spesifik, lebih khusus tentang modal yang digunakan dalam operasional perusahaan, ya. Artinya dia lebih spesifik membahas peran modal sebagai alat untuk melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari. Sehingga disebut sebagai modal kerja. Nah, modal kerja ini tentu saja secara materinya atau komponen-komponennya tidak berbeda jauh, atau bahkan sama dengan modal perusahaan, karena pada prinsipnya modal kerja ini juga berperan penting dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Nah, modal kerja itu sendiri adalah dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ada modal kerja bruto, ya. Ini adalah seluruh aset lancar yang dimiliki perusahaan, ya. Artinya konteks yang digunakan adalah khusus modal yang memang mudah untuk digunakan sebagai modal kerja, sehingga yang mudah adalah aset lancar. Nah, di mana aset lancar ini adalah aset yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam periode di bawah 1 tahun, sehingga tingkat likuiditasnya lebih lancar, ya. Dan ini maka disebut sebagai modal kerja bruto. Sedangkan modal kerja neto ini adalah aset lancar setelah dikurangi dengan utang lancar. Jadi apabila apabila aset lancar lebih besar daripada utang lancar, maka bisa dihitung berapa modal kerja netonya. Sebaliknya, manakala aset lancar lebih kecil daripada utang lancar, dengan sendirinya maka terjadi modal kerja minus, ya. Sehingga sebaliknya modal kerja ini tidak bisa mencukupi, ya, untuk membayar utang lancarnya. Nah, sehingga dalam rasio-rasio kita melihat bahwa rasio yang ideal adalah aset lancar harus lebih besar daripada utang lancar, sehingga perusahaan dikatakan sehat, ya, karena dia bisa menutupi utang lancarnya dari aset lancar. Nah, manajemen modal kerja adalah administrasi aset lancar perusahaan dan kebutuhan modal pembelanjaan untuk memenuhi aset lancar. Jadi modal kerja ini adalah sehari-hari harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersumber dari aset lancar. Mahasiswa masih ingat komponen dari aset lancar itu apa saja, ya? Silahkan bisa diingat-ingat kembali, dihafalkan kembali, dipahami kembali komponen apa saja yang masuk sebagai kategori aset lancar. Nah, kecukupan modal kerja ini adalah bagi perusahaan berapa sih jumlah modal yang dikatakan cukup, ya, untuk memenuhi aktivitas perusahaan. Nah, ini beberapa alasan, ya, bahwa modal kerja ini memang sangat diperlukan. Nah, modal kerja yang terlalu besar dari kebutuhan nyata akan mengakibatkan tidak efisiennya penggunaan dana perusahaan. Jadi kalau kita memiliki modal yang besar, ya sudah selayaknya sebenarnya digunakan semua untuk aktivitas perusahaan, sehingga modal itu menjadi produktif, menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, kalau kita punya modal yang besar tapi kebutuhannya kecil, maka modal kerja menjadi menganggur, ya, dan itu menjadikan tidak efisien, bahkan bisa merugikan perusahaan. Nah, sebaliknya bila modal kerja terlalu kecil juga tidak baik, karena akan mengganggu jalannya operasi perusahaan. Kita banyak
tersendat-sendat di jalan karena kekurangnya modal kerja. Bahkan operasi bisa berhenti manakala kehabisan modal kerja. Ya. Jadi jumlah modal kerja harus pas ya atau seimbang dengan kebutuhan operasi perusahaan. Nah, klasifikasi modal kerja ada beberapa jenis. Pertama adalah modal kerja permanen ya. Jadi ini adalah sejumlah aset lancar ya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum jangka panjang. Jadi ada kebutuhan minimum yang harus dipenuhi dari aset lancar yang dimiliki perusahaan ya dalam jangka panjang, misalnya sampai 5 tahun minimal ya, sampai 5 tahun berapa sih jumlah aset lancar yang harus dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian modal kerja sementara ini adalah investasi dalam aset lancar ya yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan musiman. Jadi penambahan aset lancar ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sifatnya adalah apa? Fakultatif atau musiman ya. Jadi kalau misalnya musim lebaran ya, kita ingin memproduksi sarung misalnya, maka ditambahkanlah modal kerja ya, misalnya dalam bentuk uang tunai disetorkan ke perusahaan agar bisa memproduksi sarung ya, atau mungkin bagi penjual sirup ya, sebelum bulan Ramadan biasanya permintaannya tinggi, maka perusahaan bisa menambah modal kerja sementara agar bisa memproduksi permintaan sirup yang tinggi sebelum datangnya bulan puasa sampai nanti Lebaran. Nah, dari sisi konsep modal kerja itu ada konsep kuantitatif ya, itu keseluruhan aset lancar. Sering disebut juga dengan modal kerja bruto. Tadi di depan sudah disinggung ya, ada gross working capital ya. Itu adalah seluruh jumlah aset lancar. Kemudian konsep kualitatif ini adalah sebagian dari aset lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu kelebihan aset lancar di atas utang lancar. Disebut juga dengan net working capital atau modal kerja neto. Jadi modal kerja neto adalah selisih antara aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Itu adalah bersih berupa modal kerja yang tidak terganggu dengan kewajiban perusahaan untuk membayar utang. Jadi bebas ya, bebas dari kepentingan untuk membayar utang. Itulah disebut modal kerja neto ya. Dan yang ketiga adalah konsep fungsional ya. Itu mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Jadi bagaimana secara fungsi dana-dana itu dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba ya atau menghasilkan revenue atau income. Nah, jenis-jenis modal kerja ya, ini menurut W.B. Taylor dapat dibedakan. Pertama adalah modal kerja permanen ya, atau permanen working capital. Yaitu modal kerja primer, primary working capital. Jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Jadi seperti persediaan besi ya, dalam modal kerja juga harus ada jumlah yang minimum harus ada, tidak boleh kurang ya. Nah, itu untuk menjamin agar kebutuhan operasional usaha bisa terjamin lancar ya, tidak terhambat, tidak terhenti gara-gara kekurangan modal kerja. Nah, perusahaan dapat menetapkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data historis, berapa jumlah modal kerja primer yang harus ada di perusahaan. Dan kemudian yang berikutnya adalah modal kerja normal ya, normal working capital. Ini jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi secara normal. Jadi dalam kapasitas normal berapa sih jumlah modal kerja yang diperlukan. Nah, ini juga sifatnya dinamis, artinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, modal kerja variabel atau working capital ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan
perubahan keadaan atau sesuai dengan jumlah produksi perusahaan. Jadi karakternya sama seperti dengan variable cost ya, atau biaya variabel. Ini terdiri dari modal kerja musiman ya, seasonal working capital. Ini modal kerja yang berubah-ubah, jumlahnya disesuaikan dengan fluktuasi musiman. Tadi di depan sudah saya jelaskan ya. Kemudian dalam modal kerja siklis atau cyclical working capital. Ini modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah juga disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Fluktuasi konjungtur adalah fluktuasi kondisi ekonomi, ya, di mana bisa naik, bisa turun. Nah, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil atau berfluktuasi inilah, maka disebut modal kerja konjungtur. Ya. Tentu saja berubah-ubah karena tidak mungkin kondisi ekonomi itu akan sama terus ya. Dalam suatu waktu pasti bisa mengalami perubahan. Katakanlah misalnya inflasi, gitu ya, itu bisa mempengaruhi kecukupan dari modal kerja. Kemudian modal kerja darurat atau emergency working capital, ini modal kerja yang besarnya berubah-ubah juga karena adanya keadaan darurat yang tidak dapat diketahui sebelumnya ya. Jadi tidak dapat diprediksi ya, seperti adanya pemogokan, bencana alam, kebakaran, mungkin ya perang dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah emergency ya. Katakanlah seperti kondisi COVID kemarin, ketika sedang parah-parahnya, maka bisa saja diperlukan modal kerja darurat ya. Katakanlah misalnya memproduksi vaksin, memproduksi masker gitu ya, atau memproduksi vitamin. Nah, perputaran modal kerja ya. Jadi modal kerja dalam suatu perusahaan selalu dalam keadaan berputar ya, tidak berhenti ya. Karena apa? Kalau berhenti artinya perusahaannya berhenti, tidak beroperasi. Sepanjang perusahaannya beroperasi, maka modal kerja itu berarti akan mengalami perputaran ya. Kemudian yang kedua, periode perputaran modal kerja ya, working capital turnover period ya. Dimulai dari saat di mana kas itu dikeluarkan atau diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja ya, sampai saat di mana kembali lagi dalam bentuk kas ya. Misalnya membeli persediaan ya, membayar tenaga kerja, itu kan kas keluar. Nah, saat kas keluar itu sampai kas datang lagi atau kas masuk lagi dari penjualan barang, itulah disebut periode modal kerja ya. Kemudian yang ketiga, tingkat perputaran modal kerja dapat juga dihitung dari neraca ya, dan laporan laba rugi pada suatu saat tertentu. Ya, biasanya pada akhir periode, misalnya akhir tahun gitu ya. Nah, ini rumus untuk menghitung perputaran modal kerja atau current asset turnover itu adalah penjualan bersih net sales dibagi dengan current asset ya, atau dengan aset lancar ya. Jadi net sales penjualan bersih dibagi dengan aset lancar itu adalah current asset turnover ya. Atau bisa juga dengan menggunakan rata-rata ya, average current assets itu net sales dibagi dengan average current assets. Nah, average current asset ini cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dengan current assets awal ditambah current assets akhir tahun dibagi dua. Jadi awal tahun itu berapa aset lancarnya, ditambah dengan aset lancar akhir tahun dibagi dua. Nah, nanti net sales ini dibagi dengan rata-ratanya, ya, akan ketemu berapa rasio dari current assets turnover. Nah, ini ada beberapa contoh ya untuk menghitung perputaran modal kerja ya. Ini diasumsikan ada suatu jadwal ya. Jadi misalnya kas yang dikeluarkan untuk membeli barang ini dimulainya kas keluar atau dimulainya diinvestasikannya modal kerja ya. K1 ini katakanlah di bulan Februari ya, kita investasikan atau kita keluarkan modal kerja dalam bentuk kas ya. Kemudian B ya, masih di bulan Februari juga itu dibelikan barang ya, katakanlah misalnya persediaan atau barang dagangan lah gitu ya. Nah, kemudian masih di bulan Februari juga ternyata barangnya berhasil dijual secara kredit ya, sehingga menimbulkan piutang ya. Nah, kemudian pada awal Maret ternyata piutangnya dibayar, sehingga
perusahaan memperoleh kas atau ada kas masuk. Nah, ini jadi di sini kondisi bahwa mulai dari kas keluar awal Februari sampai diterimanya kas lagi yaitu awal Maret ya. Itu contoh satu untuk keadaan satu. Nah, keadaan dua lebih panjang lagi. Awal Februari dimulai dikeluarkannya kas ya. Kemudian dibelikan barang masih di Februari, kemudian dijual secara kredit awal Maret ya. Nah, kemudian awal April baru kreditnya dibayar ya sehingga ada kas masuk. Nah, ini lebih panjang lagi. Nah, kemudian contoh yang ketiga atau keadaan yang ketiga lebih panjang lagi ya sampai bulan Mei ya. Nah, kemudian contoh di 4 atau kondisi 4 lebih panjang lagi ya sampai di Januari lagi. Nah, jadi ini ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang berbeda-beda ya. Mulai dari kas keluar sampai kas masuk kembali. Tentu saja yang contoh pertama ini paling bagus karena waktunya paling singkat. Nah, sedangkan keadaan 4 ini lama waktunya ya. Jadi kurang bagus. Nah, ini kita bisa menghitung ya keadaan satu ya. Itu mulai awal Februari sampai dengan awal Maret ya. Artinya perputaran modalnya itu sekitar 1 bulan ya sehingga selama setahun ya bisa 12 kali ya karena setiap perputaran itu satu bulan ya. Nah, kondisi yang kedua itu 2 bulan tadi ya. 2 bulan karena kita lihat mulainya awal Februari sampai awal April ya. Sehingga setahun hanya 6 kali. Nah, kondisi ketiga lebih lama lagi ya, Februari, Maret, April ya, 3 bulan. Jadi setahun perputarannya 4 kali. Nah, yang terakhir kondisi 4 ini yang lebih lama lagi, mulai Januari, Februari, Maret, April ya. Jadi 4 bulan sehingga selama setahun tuh perputarannya 3 kali. Nah, ini kondisi-kondisinya ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana penentuan besarnya modal kerja ya dipengaruhi oleh periode perputaran modal kerja tadi ya, misalnya dalam setahun itu berapa kali. Kemudian pengeluaran kas rata-rata setiap harinya berapa. Itu juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Nah, ini ada beberapa contoh perhitungan ya, misalnya diketahui data-data sebagai berikut. Lamanya proses produksi katakanlah 10 hari ya. Kemudian lamanya barang disimpan di gudang juga 10 hari. Jangka waktu penerimaan piutang 10 hari juga. Ya, artinya sejak barang dijual secara kredit sampai dapat kas itu 10 hari. Ya. Jadi total 30 hari. Nah, sementara pengeluaran setiap hari ya untuk pembelian bahan mentah misalnya 4.000, untuk membeli bahan pembantu misalnya 2.000, untuk membayar upah tenaga kerja misalnya 3.000, untuk keperluan lain-lain 1.000 misalnya ya, sehingga total di sini adalah ada 9.000 ya. Maaf 10.000. Nah, coba dihitung lamanya periode perputaran modal kerja. Yang kedua, jumlah pengeluaran setiap hari berapa. Yang ketiga, berapa besarnya kebutuhan modal kerja. Jadi kita dapat menjawab atau menghitung di sini bahwa lamanya periode modal kerja adalah 10 hari ditambah 10 hari ditambah 10 hari. Jadi total ada 30 hari. Itu terdiri dari jangka waktu pembelian bahan baku ya di atas tadi. Nah, kemudian jangka waktu barang disimpan di gudang ya. Dan yang terakhir adalah jangka waktu penerimaan piutang. Jadi saya ulangi lagi. Jangka waktu proses produksi 10 hari, jangka waktu barang disimpan 10 hari, kemudian jangka waktu penerimaan piutang 10 hari. Total 30 hari. Jadi ini lamanya periode modal kerja adalah 30 hari. Kemudian jumlah pengeluaran setiap hari adalah jumlah tadi ya. Ada pembelian bahan baku 4.000, kemudian bahan penunjang 2.000, tenaga kerja 3.000, lainnya 1.000. Jadi total pengeluaran setiap hari adalah 10.000. Nah, kebutuhan modal kerja tentu saja adalah karena seharinya 10.000, maka kalau dalam sebulan ya dikalikan 30 hari, ya sehingga 10.000 dikali 30.
yaitu 300.000 ini kebutuhan modal kerja selama sebulan. Itu contoh bagaimana menghitung. Nah, yang terakhir ini adalah untuk latihan soal. Ini saya sajikan neraca ya. Neraca terdiri dari sisi kredit, maaf, sisi sebelah kiri sisi aset ya. Kemudian sebelah kanan adalah sisi liabilitas dan modal ya. Ini nanti dari angka-angka ini bisa menghitung aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa, kemudian liabilitasnya berapa, ya jangka pendek, jangka panjang, kemudian modalnya berapa. Nah, dari data-data neraca diminta ya nanti untuk tugas dikumpulkan pada akhir perkuliahan seperti biasa diupload lewat WA grup kelas ya dengan tulis tangan dan di PDF-kan ya. Jadi dari neraca tadi berapa sih jumlah modal kerja kuantitatif, berapa jumlah modal kerja kualitatif, kemudian current asset turnover-nya berapa bila penjualan bersihnya 500 juta ya. Kemudian ada soal tambahan, misalnya diketahui data-data sebagai berikut, lamanya proses produksi 5 hari, lamanya barang disimpan di gudang 3 hari, jangka waktu penerimaan piutang 7 hari. Sedangkan pengeluaran setiap harinya, bahan mentah misalnya 10 juta, bahan pembantu misalnya 2 juta, upah buruh 3 juta, lain-lain 1 juta. Nah, hitung lamanya periode perputaran modal kerja, jumlah pengeluaran setiap hari itu berapa, kemudian besarnya kebutuhan modal kerja sebulan itu berapa. Nah, ini silahkan dikerjakan ya di secari kertas, kemudian nanti di PDF-kan, dikirim pada akhir jam kuliah lewat WA grup kelas ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.